Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan hasil diskusi kami untuk memenuhi penilaian tim Base Project 1, mata kuliah pengantar data mining, Universitas 11 Maret, Prodi Statistika, dengan judul Mobile Phone Classification with WK. Next. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Azari Alvareta dengan NIM M0719028, saya Iswi Nurhidayat dengan NIM M0719056, Rosma Dian Pertiwi dengan NIM M0719090, dan Zizika Riantika Putri dengan NIM M0719016. Langkah-langkah analisis yang kami lakukan, yang pertama ada deskripsi data, yang kedua ada pre-processing data, yang ketiga ada klasifikasi, yang keempat ada pemilihan model terbaik, yang kelima adalah pemodelan data training, yang keenam ada kesimpulan. Yang pertama ada deskripsi data. Deskripsi variabel yang kita gunakan ada 21 dengan contoh yang pertama ada battery power, yaitu dengan keterangan total energi yang dapat ditampung baterai dalam satu waktu mAh dengan tipe data numerik. Kemudian ada blue, yaitu ketersediaan Bluetooth dengan tipe data nominal, dan seterusnya berjumlah 21 variabel. Kemudian ada price range, yaitu variabel dependent, merupakan target variabel atau rank harga dengan tipe data nominal. Untuk 0 adalah low cost, 1 adalah medium cost, 2 ada high cost, 3 ada very high cost. Selanjutnya ada pre-processing data yang akan dijelaskan oleh Rosma. Baik, yang kedua adalah pre-processing data. Langkah yang pertama adalah menyamakan atribut. Data training dan data testing memiliki atribut yang berbeda. Untuk menyamakannya, maka perlu menghapus atribut ID dan menambahkan atribut price range pada data testing. Langkah ini menggunakan bantuan Excel. Langkah kedua yaitu mengubah tipe data training, di mana data kategorik diubah menjadi data nominal dengan langkah yaitu filter, unsupervised, kemudian atribut, kemudian dipilih numerik to nominal, kemudian mengubah atribut indicate menjadi 2, 4, 6, 18, 19, 20, 21, kemudian klik apply. Berikut ini merupakan output setelah mengubah tipe atribut dual SIM, 4G, 3G, touchscreen, Wi-Fi, dan price range dari numerik menjadi nominal. Kemudian mengubah tipe data testing, untuk langkah-langkahnya sama dengan langkah pada data training. Kemudian melakukan standarisasi variabel data training. Standarisasi bertujuan untuk mengubah data agar memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Langkah-langkahnya yang pertama adalah filter, kemudian unsupervised, kemudian atribut, kemudian memilih standardize, kemudian klik apply. Hasilnya seperti berikut. Kemudian melakukan standarisasi variabel data testing, di mana langkah-langkahnya sama dengan langkah pada data training. Kemudian mengidentifikasi missing value. Untuk melihatnya bisa dilihat pada opsi edit. Berdasarkan hasil pada data training dan data testing, diketahui bahwa tidak terdapat missing value pada data, yang biasanya ditandai dengan highlight berwarna abu-abu dan keterangan pada bagian missing dari visualisasi data. Next. Kemudian mengidentifikasi outlier dan extreme value data training. Langkah-langkahnya yaitu filter, kemudian unsupervised, kemudian atribut, kemudian dipilih interquartile range, kemudian diklik apply. Filter tersebut menghasilkan dua atribut, yaitu atribut outlier dan atribut extreme value. Berdasarkan output tersebut, diketahui bahwa tidak terdapat outlier dan extreme value pada data training yang ditandai dengan jumlah pada label yes yang bernilai 0. Next. Kemudian mengidentifikasi outlier dan extreme value pada data testing. Untuk langkah-langkahnya sama dengan langkah pada data training dan diperoleh bahwa pada data testing tidak terdapat outlier dan extreme value.
Kemudian imbalance data. Sebelum mengolah data, perlu mengetahui apakah data seimbang atau tidak. Untuk mengetahuinya, dapat melihat pada data training pada atribut price range seperti gambar. Diketahui bahwa semua kelas seimbang atau memiliki jumlah yang sama, sehingga tidak perlu dilakukan balancing data. Kemudian langkah terakhir yaitu menghapus atribut outlier dan extreme value dengan langkah yaitu mencentang atribut outlier dan extreme value, kemudian klik remove. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Jessica. Baik, next. Pada proyek ini, kami akan melakukan analisis klasifikasi dengan menggunakan 3 metode, yaitu metode regresi logistik, naive Bayes, dan random forest. Pada klasifikasi data training kali ini, untuk tes option atau pilihan pengujian, yang akan digunakan adalah cross-validation dengan vote 10 dan training set, di mana cross-validation adalah metode yang paling biasa digunakan untuk evaluasi kinerja prediksi dari model, yang biasanya data dibagi menjadi 2 bagian dengan satu bagian sebagai data latih, sedangkan bagian lainnya sebagai data uji. Pada proyek kali ini, kita menggunakan cross-validation dengan vote 10, di mana data dibagi menjadi 10 vote berukuran kira-kira sama, sehingga kita memiliki 10 subset data untuk mengevaluasi kinerja model atau algoritma. Untuk masing-masing dari 10 subset data tersebut, cross-validation akan menggunakan 9 vote untuk data latih dan 1 vote untuk data uji. Sedangkan untuk test option dengan training set, semua datanya dijadikan sebagai data latih. Next. Baik, klasifikasi yang pertama yaitu regresi logistik. Tahap yang pertama, regresi logistik dengan menggunakan test option cross-validation 10. Dalam melakukan klasifikasi, dengan menggunakan metode ini dilakukan dengan langkah yaitu langkah yang pertama, klik choose, kemudian function, lalu klik logistik, kemudian pada menu test option, pilih cross-validation dengan vote 10, lalu klik start. Berdasarkan output yang dihasilkan, diperoleh nilai akurasi sebesar 96,9%, yang berarti bahwa model regresi logistik dengan test option cross-validation 10 ini sudah cukup baik untuk memprediksi data training mobile phone. Dan untuk confusion matrix dapat menjelaskan data yang diklasifikasikan sudah sesuai atau belum dengan kelompoknya. Nah, untuk confusion matrix pada model ini dapat diinterpretasikan bahwa untuk kelompok A, dari 500 data yang tepat masuk sesuai dengan kelompoknya, terdapat 488 data, sedangkan 12 sisanya masuk ke dalam kelompok B. Untuk kelompok B, dari 500 data yang tepat masuk ada 481 data, sedangkan 9 data sisanya masuk ke dalam kelompok A, dan 10 sisa lainnya masuk ke kelompok C. Demikian seterusnya. Tahap yang kedua pada regresi logistik yaitu dengan menggunakan test option training set. Untuk langkahnya hampir sama dengan yang sebelumnya, hanya saja pada menu test option dipilih use training set. Berdasarkan output, diperoleh nilai akurasi sebesar 99%, yang berarti bahwa model regresi logistik dengan test option training set ini sudah cukup baik untuk memprediksi data training mobile phone. Untuk confusion matrix-nya dapat diinterpretasikan bahwa pada kelompok A, ke-500 datanya tepat masuk sesuai dengan kelompoknya. Dan untuk kelompok B, dari 500 data yang tepat masuk ada 494, sedangkan 6 data sisanya masuk ke dalam kelompok C. Demikian seterusnya. Metode yang kedua yaitu naive Bayes. Naive Bayes yang pertama yaitu dengan menggunakan test option cross-validation 10. Untuk langkah-langkah yang digunakan, yaitu yang pertama klik pause, kemudian klik bias, lalu naive Bayes, kemudian pada
menu test option, pilih cross validation dengan false 10, kemudian klik start. Berdasarkan output diperoleh nilai akurasi sebesar 81,15%, yang berarti bahwa model naive Bayes dengan test option cross validation 10 sudah cukup baik untuk memprediksi data training mobile phone, namun tidak lebih baik daripada model regresi logistik. Untuk confusion matrixnya dapat diinterpretasikan bahwa kelompok A dari 500 data yang tepat masuk sesuai dengan kelompoknya terdapat 453 data, sedangkan 47 data sisanya masuk ke dalam kelompok B. Untuk kelompok B, dari 500 data yang tepat masuk ada 362 data, sedangkan 44 data sisanya masuk ke dalam kelompok A dan 94 data sisa lainnya masuk ke kelompok C. Demikian seterusnya. Lalu, untuk naive Bayes yang kedua dengan menggunakan test option training set. Untuk langkahnya sama dengan yang sebelumnya, hanya saja pada test option digunakan use training set. Berdasarkan output diperoleh nilai akurasi sebesar 81,9%, yang berarti bahwa model naive Bayes dengan test option training set ini sudah cukup baik untuk memprediksi data training mobile phone, namun tidak lebih baik daripada model regresi logistik. Untuk confusion matrixnya dapat diinterpretasikan bahwa pada kelompok A dari 500 data yang tepat masuk sesuai dengan kelompoknya ada 457 data, sedangkan 43 data sisanya masuk ke dalam kelompok B. Untuk kelompok B, dari 500 data yang tepat masuk ada 365 data, sedangkan 43 sisanya masuk ke dalam kelompok A dan 92 sisa lainnya masuk ke kelompok C. Demikian seterusnya. Klasifikasi yang ketiga yaitu random forest. Untuk tahap yang pertama, random forest dengan menggunakan test option cross validation. Untuk langkah-langkah yang digunakan yaitu langkah pertama, klik choose, kemudian klik trace, lalu random forest, kemudian pada test option dipilih cross validation dengan false 10, kemudian klik start. Berdasarkan output, diperoleh nilai akurasi sebesar 89,6%, yang berarti bahwa model random forest dengan test option cross validation 10 sudah cukup baik untuk memprediksi data training mobile phone, namun tidak lebih baik daripada model regresi logistik. Untuk confusion matrixnya dapat diinterpretasikan bahwa pada kelompok A, dari 500 data yang tepat masuk sesuai dengan kelompoknya, terdapat 479 data, sedangkan 21 sisanya masuk ke dalam kelompok B. Untuk kelompok B, dari 500 data yang tepat masuk ada 430 data, sedangkan 35 sisanya masuk ke dalam kelompok A dan 35 sisa lainnya masuk ke dalam kelompok C. Demikian seterusnya. Random forest yang kedua yaitu dengan menggunakan test option training set. Untuk langkahnya juga sama seperti sebelumnya, hanya saja pada test option digunakan use training set. Berdasarkan output, diperoleh nilai akurasi sebesar 100%, yang berarti bahwa model random forest dengan test option training set ini sudah sangat baik untuk memprediksi data training mobile phone, sehingga model tersebut dapat dilanjutkan untuk pemodelan pada data testing. Untuk confusion matrix dapat diinterpretasikan bahwa pada metode random forest dengan test option training set, semua datanya yang diklasifikasikan sudah sesuai dengan kelompoknya. Selanjutnya adalah pemilihan model terbaik yang akan dijelaskan oleh ISWI. Next. Kemudian untuk pemilihan model terbaik, berikut untuk tabel perbandingan ukuran ketepatan dengan test option menggunakan training set. Ukuran ketepatan yang digunakan ada akurasi, kemudian presisi kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Model terbaik dengan akurasi dan presisi yang terbesar adalah random forest, yaitu sebesar 100%. Next.
Kemudian ada tabel perbandingan ukuran ketepatan dengan tes option menggunakan cross validation 10. Seperti sebelumnya, itu ukuran ketepatannya ada akurasi, presisi kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Didapatkan model terbaiknya yaitu regresi logistik dengan akurasi dan presisi yang terbesar. Dibandingkan dengan tes option menggunakan training set tadi, akurasi dan presisi terbesar adalah menggunakan random forest, sehingga model untuk data testing yang digunakan pada data ini adalah menggunakan random forest. Selanjutnya ada peramalan data testing yang akan dijelaskan oleh Azaria. Nah, untuk peramalan data testing, setelah dipilih metode terbaik tadi yaitu dengan metode random forest, dilanjutkan dengan pemodelan data testingnya. Yang pertama, pada bagian classify, dipilih klik kanan pada hasil output data training random forest, kemudian pilih save model. Lalu akan muncul pop-up seperti pada slide, lalu bisa memilih lokasi penyimpanan yang diinginkan, lalu diberi nama file, kemudian klik save. Kemudian, klik kanan kembali pada output data training random forest tadi, pada bagian result list, lalu pilih load model. Lalu akan muncul kembali seperti pada slide dan dapat dipilih model atau file dengan nama yang sudah disimpan tadi. Kemudian, pada bagian test option, pilih supply test set, kemudian klik set, lalu pilih open file, lalu mencari file di lokasi yang sudah disimpan untuk data testingnya, kemudian pastikan bahwa kelas yang ditunjukkan merupakan data yang akan diperkirakan. Lalu klik close. Kemudian pada bagian test option, klik more option. Kemudian centang output entropy evaluation measures, dan pada bagian choose, pilih plain text. Kemudian klik OK. Setelah itu, pada result list, pada bagian load model yang tadi sudah di-load, diklik kanan, lalu pilih re-evaluate model on current test set. Lalu akan muncul tampilan seperti pada slide, dan klik yes. Maka akan diperoleh hasil prediksi pada data testing yang dapat dilihat pada bagian classifier output. Di sini, pada bagian prediction on user test set, terdapat 4 kolom, yaitu ins, actual, predicted, error, prediction. Karena jumlah data testing yang kami gunakan sebanyak 1000 data, maka output yang dihasilkan untuk prediksinya juga sebanyak 1000 data. Dapat dilihat pada sebelah kanan ini. Lalu sebagai sampel untuk mengetahui cara membacanya, dipilih data pertama sampai dengan yang ke-10 dan juga data ke-51 sampai dengan yang ke-60. Pada kolom predicted, ini pada data yang pertama terlihat bahwa muncul output 4.23. Yang ini dapat diinterpretasikan dengan data pertama ini dikelompokkan ke dalam kelompok keempat, atau pada data yang tersimpan itu dikodekan dengan 3, yang berarti very high cost, dengan error prediction-nya 0,477. Demikian pada contoh lain, yaitu data ke-52, pada bagian predicted, ini muncul output 1.20 yang berarti dikelompokkan dalam kelompok pertama atau dikodekan sebagai 0 pada data sebelumnya, yaitu low cost dengan error prediksinya 0,891. Begitu seterusnya untuk semua data. Lalu untuk yang terakhir, maka kesimpulan yang kami peroleh akan disampaikan oleh
Baik, jadi kesimpulan dari analisis kami, yaitu tahap pre-processing yang kami lakukan adalah menyamakan atribut, mengubah tipe data, dan melakukan standarisasi. Kemudian pemilihan model terbaik data training dengan menggunakan training set didapatkan akurasi untuk regresi logistik sebesar 99%, untuk naive Bayes sebesar 81,9%, kemudian ada random forest sebesar 100%. Maka model terbaiknya adalah menggunakan random forest. Kemudian untuk pemilihan model data training dengan menggunakan cross validation 10, dapatkan akurasi regresi logistik sebesar 96,9%, untuk naive Bayes sebesar 81,15%, dan untuk random forest sebesar 89,6%. Sehingga model terbaik dengan menggunakan cross validation 10 yaitu regresi logistik. Kemudian, akurasi random forest dengan menggunakan training set lebih besar dibandingkan akurasi regresi logistik dengan menggunakan cross validation 10. Oleh karena itu, metode terbaik untuk mengklasifikasikan harga mobile phone adalah dengan metode random forest. Sekian pemaparan kami mengenai mobile phone classification menggunakan software WK. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.